Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Sehatkah semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada pelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang bahasa Indonesia yang mengambil topik pemahaman kalimat dalam bahasa Indonesia. Anak-anakku, kalian tetap semangat berprestasi, dan selamat menyimak penjelasan dari Ibu. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana memahami kalimat dalam bahasa Indonesia. Karena Ibu masih menilai banyak di antara kalian yang tidak bisa memahami kalimat dalam soal yang menggunakan bahasa Indonesia. Dengan penjelasan ini, semoga kalian bisa paham apa yang kalian baca dan apa yang kalian temui dalam bahasa Indonesia saat kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan sampai kalian bertanya lagi karena tidak bisa memahami soal. Nah, anak-anakku, untuk kesempatan kali ini silahkan perhatikan baik-baik penjelasan Ibu bagaimana berbahasa Indonesia yang baik. Ya. Tapi sebelumnya, Ibu akan menceritakan dulu apa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada bab 15 Romawi pasal 36. Kalian tuliskan apa yang penting dalam penjelasan Ibu ini. Jadi kalian tidak usah bertanya lagi, Bu tulis lagi enggak, Bu tulis lagi enggak. Kalian sudah kelas 6, sudah bisa memahami mana yang harus kalian catat. Tidak usah bertanya lagi kepada guru, karena itu akan menjadi bahan untuk kalian menghafal di rumah. Siap ya anak-anakku? Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada bab 15 Romawi pasal 36. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Pada posisi ini, bahasa Indonesia mempunyai dasar yuridis konstitusional. Artinya mempunyai dasar hukum berdasarkan perundang-undangan, yakni dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. Artinya bahasa Indonesia menjadi ciri sebagai bahasa negara Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya bahasa pendidikan atau bahasa di sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam mengembangkan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia di negara kita berdasarkan undang-undang. Jadi, keempat fungsi tersebut kalian catat dan kalian hafalkan. Jika nanti kita bertemu atau kalian kurang memahami, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu ya. Menggarisbawahi fungsi-fungsi bahasa Indonesia itu, Ibu ingin menekankan pada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Menggarisbawahi itu, Ibu merasa tersentuh untuk menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia menjadi pengantar pembelajaran di sekolah. Anak-anakku, setiap hari
kita akan berbicara bahasa Indonesia. Apalagi yang sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan di rumah atau di lingkungannya. Ya, meskipun kita orang Sunda berada di Jawa Barat, tapi bahasa Indonesia sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita. Nah, tetapi dalam pelajaran masih banyak anak-anak atau di lingkungan masyarakat yang masih tidak benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dengan pembelajaran ini kalian harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. 1. Gunakan bahasa Indonesia berdasarkan aturan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, gunakan bahasa Indonesia menurut aturan yang berlaku, bukan menurut pergaulan. Misalnya kalian suka ada pembicaraan yang tidak tepat menurut bahasa Indonesia. Contohnya, kembaliin misalnya. Tadi kamu pinjam bukuku, sekarang kembaliin. Nah, kata kembaliin ini bukan kalimat bahasa Indonesia yang benar. Yang benar adalah tolong kembalikan buku saya. Itu salah satunya, jadi gunakan bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Meskipun kebiasaan berbicara di rumah kalian menggunakan bahasa Indonesia, tapi ibu menilai masih banyak di antara kalian yang kurang tepat dalam penggunaan bahasa Indonesia menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, kalian harus memperhatikan tata krama atau sopan santun dalam berbahasa, terutama bahasa Indonesia. Jangan sampai kalian disuruh atau ditugasi oleh guru, kalian jawabnya, "Oke, Bu." Nah, secara pergaulan mungkin itu bisa dianggap benar, tapi secara etika atau sopan santun, menjawab oke kepada guru termasuk hal yang tidak sopan. Nah, itu ya. Jadi anak-anak, dalam pemahaman bahasa Indonesia, kalian harus mengerti. Misalnya, dalam sebuah kalimat pertanyaan bahasa Indonesia. Dalam matematika misalnya. Anak-anak, kerjakan tugas berikut sesuai dengan contoh. Nah, artinya kalian harus mengerjakan tugas itu berdasarkan contoh yang sudah diberikan. Jadi, kalian jangan bertanya lagi, "Bu, iya serat sarang contohnya?" Nah, misalnya seperti itu. "Bu, ini tulis dengan contohnya atau tidak?" Nah, itu artinya kalian tidak memahami. Jadi, pahami dulu apa yang dijelaskan, baru kalian mengerjakan. Maksud dari soal itu apa?